Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 7, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Di pembelajaran 5 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan SBDP di halaman 35 sampai dengan 40. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu juga tertuang dalam lagu berikut ini. Nah, ini ada lagu judulnya Satu Nusa, Satu Bangsa. Nanti ditunggu arahan Bapak Ibu Guru untuk menyanyinya ya. Nah, kemudian pada teks ini tandai syair lagu bernada tinggi dan bernada rendah. Nah, Karina contohkan di sebelah kanan yang ditebalkan itu nada tinggi, yang tidak, yang cetak biasa tuh yang seperti ini contohnya ya, ini adalah yang nadanya rendah. Ya, ini boleh adik-adik catat dahulu bagian yang mana yang rendah dan yang tinggi. Ya, lalu yang berikutnya. Nah, ini ada notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Notasi itu ada allegro cepat. Cepat ini lebih dari 60 ketukan per menit. Ada moderato sedang, ini kecepatannya adalah 60 ketukan per menit. Largo lambat kurang dari 60 ketukan. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat ada bacaan judulnya Keragaman Agama di Indonesia. Boleh dibaca dahulu ya. Lalu berikutnya, bersama teman kelompokmu, carilah informasi berikut nama kitab suci setiap agama di Indonesia, tempat beribadah, hari-hari besar di Indonesia. Ya, nah contohnya seperti ini. Contohnya Karina buatkan Konghucu ya, ini tempat ibadahnya di Litang atau Kelenteng, kitab sucinya Sisu dan Wuching. Hari besarnya ada tahun baru Imlek, Cap Gomeh, Cengbeng atau Pehcun. Ya, kemudian kalau yang lain, agama lain, Karina juga buatkan ya, ini akan Karina besarkan dahulu. Nah, misalnya adik-adik mau buat agama lain, ya, ini dia. Ya. Nih ada, boleh adik-adik pause dulu ya. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya, di bagian tugas ya. Di bagian tugas ini kita ada tugas yang pertama, tuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf di bacaan keragaman agama di Indonesia. Gagasan pokoknya di paragraf pertama, di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara. Yang kedua, negara memberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Yang nomor 2, tuliskan pengetahuan baru yang kamu dapatkan dari teks. Yang pertama, Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua sehingga Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Yang kedua, agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Yang ketiga, bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Lalu bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen. Bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Lalu setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian, setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Nanti boleh adik-adik pilih, misalnya terlalu banyak, pilih berapa saja juga boleh ya. Karina bebaskan. Yang ketiga, tulislah kembali teks keragaman agama di Indonesia dengan bahasamu sendiri. Nah, ini sudah Karina buatkan, boleh di-pause dulu ya, nanti adik-adik catat kembali. Nah, dengan begini pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.